Nah, kalau memang di NTB ada satu wacana atau ada program tentang halal friendly tourism tadi, saya ingin tahu bentuk konkretnya seperti apa dan pengelolaannya, apakah itu 100% dikelola oleh pemerintah daerah atau membentuk satu kerjasama dengan pihak lain, swasta ataupun juga di dalam negeri. Karena ada beberapa tempat wisata yang sudah hampir diakuisisi oleh asing, sehingga pengelolaan dan income-nya pun nanti tidak akan friendly terhadap masyarakat pribumi, katakanlah demikian. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Dikenalkan nama ya, jangan sok sudah masyhur begitu sehingga semua kenal gitu, dikenalkan nama terus ininya gitu ya, silakan. Ada satu hal yang menarik tadi terkait dengan wisata syariah, katakanlah demikian, atau halal friendly tourism. Karena memang wisata yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini katakanlah tidak halal, begitulah. Dan itu merupakan destinasi yang seringkali banyak masyarakat dikunjungi. Akan tetapi persoalannya adalah apa efek dari tempat wisata itu terhadap para wisatawan, sehingga nanti membentuk cara berpikir mereka, terus kemudian mempengaruhi karakter mereka. Karena memang kalau sejauh yang saya perhatikan, tempat-tempat wisata yang eksotis itu tidak banyak didatangi oleh wisatawan dalam negeri, dan lebih banyak wisatawan di luar negeri, dari luar negeri, dan itu memberikan efek yang bagi saya kadang tidak ramah publik atau tidak ramah atau tidak halalah, katakan demikian. Nah, kalau memang di NTB ada satu wacana atau ada program tentang halal friendly tourism tadi, saya ingin tahu bentuk konkretnya seperti apa dan pengelolaannya, apakah itu 100% dikelola oleh pemerintah daerah atau membentuk satu kerjasama dengan pihak lain, swasta ataupun juga di dalam negeri. Karena ada beberapa tempat wisata yang sudah hampir diakuisisi oleh asing, sehingga pengelolaan dan income-nya pun nanti tidak akan friendly terhadap masyarakat pribumi, katakanlah demikian. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fuad yang agak di belakang ya, yang Syekh Fuad bin Solo. Mungkin Fuad saja sementara, Fuad saja. Fuad Zen, Fuad Zen. Saya kira mau nanya politik karena kecenderungannya politik Islam, tapi yang ditanya kok sudah mulai tertarik ke pariwisata tanya. Karena ya silakan yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ahmad Farid, mahasiswa program studi agama-agama Fakultas Soludin. Ahmad Farid. Semester 7. Ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin atau ketika kita melihat bahwa banyaknya seorang pemimpin yang dimana pemimpin tersebut mempunyai banyak kebijakan dan banyak kepentingan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sela-sela kita memimpin atau kita memberikan kebijakan, di situ ada kepentingan-kepentingan banyak atau kepentingan-kepentingan orang lain yang terkadang kita tidak sadari. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi politik kita agar seorang pemimpin nantinya tidak mudah terpengaruh oleh banyak kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak termasuk dalam kepentingan atau tujuan misi dari kita memimpin tersebut. Yang kedua, ini sedikit, bagaimana implementasi toleransi yang paling baik jika kita sebagai muslim yang menjadi pemimpinnya, mengingat bahwa
Indonesia dibangun dari fakta pluralitas yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan, yang dari Putri, agak cepat mic-nya. Ini menarik Ustadz, ini mahasiswa studi agama, kalau yang sebelumnya perbandingan agama, namun tadi kata Ustadz Hamid, walaupun Ustadz, tapi juga siap terjun di politik tentunya. Silakan yang Putri. Mohon diperkenalkan ya, ini Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, saya Tian. Tian? Tian. Oh, Tian. Saya mau bertanya terkait, sebenarnya hampir mirip dengan pertanyaan dari mahasiswa tadi, bagaimana menerapkan model kepemimpinan Islam dalam negara yang tidak berideologi Islam, dan juga dihadapkan pada isu keberagaman yang bisa jadi itu menjadi dimainkan oleh pihak-pihak yang anti-Islam untuk menghambat calon-calon pemimpin Islam seperti Al-Ustadz Muhammad Zainul Majdi ini untuk memimpin Indonesia, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengajak kaum muslim sekarang, jadi ada beberapa anggapan bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan, yang ada di posisi strategis itu banyak bersinggungan dengan kemaksiatan, dengan hal-hal negatif seperti itu. Sehingga banyak orang baik tapi tidak mau menyebarkan kebaikan di posisi strategis. Sehingga akhirnya ya yang terjadi seperti sekarang ini. Itu, dan yang terakhir, ya saya pribadi sangat mendukung jika nantinya Al-Ustadz menjadi calon pemimpin negeri. Terima kasih. Berarti sudah ada tim sukses di UNIDA kayaknya Ustaz. Silakan Ustaz Zainul Majdi. Terima kasih Syekh Fuad Zain. Apa bentuk konkret? Jadi memang Muslim friendly tourism itu kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada minimal requirement-nya, ada standar-standar yang paling minimal memang. Ada kemudian yang naik lagi ke atas, ada yang paling ideal. Nah, kita memang mau tidak mau karena memang mengawali dari awal sekali, ya kita mulai dari yang paling standar itu. Ya, sertifikasi restoran-restoran yang ada di NTB, kemudian mensertifikasi hotel-hotel, kemudian memastikan di kamar-kamar hotel itu, tentu yang mau ya, kalau tidak mau ya kita tentu tidak memaksanya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang semua mau. Jadi memastikan ada kitab suci, arah kiblat jelas, kemudian sedapat mungkin tempat kamar mandinya itu ada tempat untuk berwudu yang nyaman, dan kemudian tempat-tempat ibadah di destinasi-destinasi wisata itu dibenahi. Kemudian juga untuk pramu wisatanya atau para tour guide-nya juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi tour guide yang lebih berakhlak lah ya. Jadi ada cara menyapa kepada para wisatawan, kemudian hal-hal terkait seperti itu. Itu memang sangat minimal ya. Dan standar minimal ini bisa diberlakukan oleh semua negara. Dan itulah sekarang yang menyebabkan seperti Jepang, Korea, Thailand bahkan itu juga membangun Muslim friendly tourism mereka. Jadi mereka ciptakan juga segmen dengan memenuhi standar yang dasar ini. Jadi ada hotel-hotel yang juga memang sudah menyediakan Al-Quran, kemudian juga ada restoran-restoran yang sudah disertifikasi. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja untuk menaikkan, ya, tidak hanya sekedar sertifikasi atau memenuhi amenities dan akomodasi agar lebih Muslim friendly, tapi juga lebih kepada hal-hal yang sifatnya substantif. Di antaranya misalnya, ya kita bangun tempat-tempat yang memungkinkan untuk menjadi destinasi religinya. Di NTB misalnya, banyak masjid yang indah-indah. Dan siapa bilang bahwa turis luar negeri itu tidak tertarik ke masjid? Mereka sangat tertarik. Apalagi kita mampu menarasikan masjid itu. Apalagi ada nilai sejarahnya. Apalagi ada
ada pendamping mereka untuk bisa menyelami masjid itu. Dan itu kita sudah mulai. Dimulai dari Islamic Center, kemudian masjid yang ada di Lombok Utara, dan beberapa masjid yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Dan itu kita akan perbanyak. Kemudian juga wisata Muslim Friendly Tourism ini kami juga ingin menciptakan konten-konten yang memang substantif. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, fasihu fil ardi fanzuru. Jadi ada kekayaan spiritual yang diperoleh setelah dia pulang. Bukan hanya kenikmatan merasakan sesaat, tapi ada pengalaman spiritualnya. Maka misalnya NTB tahun ini melaksanakan yang disebut dengan Festival Ramadan. Jadi kita adalah provinsi pertama di Indonesia. Nah, ini akan direplikasi mulai tahun depan Ramadan oleh provinsi-provinsi lain, dan kami senang ya. Karena saya sampaikan ke teman-teman Republika ketika kita diskusi tentang masalah ini, kami ingin agar ada konten substantif tentang Islamic tourism ini yang bisa memperkaya pengalaman spiritual dari orang yang datang. Maka pada bulan Ramadan itu dengan basisnya di Islamic Center itu diadakan tarawih lah. Kita ingin mengadopsi al-jawur ruhani seperti di Al-Haramain Syarifain. Sehingga orang datang ke NTB itu memang untuk tarawih. Alhamdulillah ada yang datang dari Malaysia, ada yang datang dari Singapura, dari Jawa banyak sekali. Sering berjumpa pada saat tarawih. Alhamdulillah juga dengan kita sungguh-sungguh merencanakannya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya, Syekh Fuad, itu masjid itu selalu penuh luar biasa. Jadi imamnya itu kita pergilirkan ya. 1 minggu dari Yordan, 1 minggu dari Syria, 1 minggu dari Mesir, 1 minggu lagi dari Tunisia. Jadi per minggu itu kita ganti-ganti imamnya dengan qiraat yang bagus. Jadi ternyata banyak orang yang mencari ya. Dan kan dari 1000 orang yang ingin umroh menikmati Ramadan di tanah suci, mungkin yang bisa berangkat cuma 100. Bukan hanya karena uang, mungkin visa terbatas. Nah, kita ingin supaya tumbuh itu. Jadi alhamdulillah berhasil sukses. Saya dengar Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan, ingin supaya ada festival Ramadan seperti itu juga di Sumatera Barat. Mudah-mudahan di seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Jadi itu menurut saya kita berkreasi ketika sudah menetapkan wisata halal tourism atau Muslim friendly tourism atau wisata syariah, kita harus berkreasi menciptakan konten-konten yang substantif. Tidak hanya aksesoris, sekedar untuk sertifikasi atau apa untuk kenyamanan, tapi dari awal kita memang menyiapkan konten, mereka datang khusus untuk mendapatkan pengalaman spiritual itu. Jadi kita terus memperkaya apa yang kita lakukan. Alhamdulillah bisa terus semakin banyak turis yang khusus untuk mengkonsumsi wisata syariah atau Muslim friendly tourism itu. Di sisi yang lain, tetap wisata konvensional itu berjalan. Ya, kami memilih untuk tidak tidak menafikan itu, tapi kita biarkan. Nanti para pelaku wisata akan melihat, oh ternyata Muslim friendly tourism ini potensi bisnisnya luar biasa besar. Itu kan kalau tingkat spending dari Muslim traveler sampai $2.200. Kalau yang konvensional 900 sampai $1.000. Jadi ternyata wisatawan-wisatawan Muslim ketika datang ke suatu daerah, dia memasukkan uang itu lebih 2 kali lipat dibanding wisatawan biasa. Ini kan peluang bisnis. Nah, ini semakin disadari. Sehingga secara alamiah kami memprediksi bahwa di NTB itu akan semakin banyak yang berhijrah dari model wisata konvensional kepada Muslim friendly tourism. Pelakunya semakin banyak, pasti kreativitasnya akan semakin banyak dan akan semakin kuat segmen wisata itu. Nah, kalau pengelolaannya memang kami memilih untuk pemerintah daerah itu sebagai fasilitator. Ya. Para pengelola dari wisata Muslim friendly tourism ini betul-betul pihak swasta. Tapi fasilitasi yang kami ambil itu juga fasilitasi yang maksimal. Contoh misalnya, di NTB itu ada KEK Mandalika, ya, Special Zone for Tourism. Jadi kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata, 1.100 hektar.
Nah, saya minta sebagai bagian dari komitmen BUMN yang mengelola 1.100 itu 250-an, 200 sampai 250 hektar di dalam kawasan itu akan dijadikan sebagai halal hub tourism. Jadi sebagai kawasan terintegrasi dengan hotel-hotelnya yang lebih lebih akomodatif terhadap wisata keluarga atau wisata Islam, kemudian dengan semua fasilitas yang ada. Termasuk mungkin ujungnya nanti adalah alokasi space tertentu di pantai yang memang bisa diakses hanya untuk misalnya untuk kaum perempuan misalnya. Nah, itu bagian-bagian yang sudah direncanakan. Jadi ini peluang bisnis yang luar biasa. Pada saat yang sama bagi saya, Ustadz ya, saya meyakini betul bahwa sustainabilitas dari sesuatu program yang dilaksanakan di suatu masyarakat itu akan semakin terjamin kalau sesuatu itu bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita ingin turisme di NTB itu sustain seterusnya, maka kita harus dari sekarang menciptakan suasana, membangun regulasi, membuat mengarahkan ya, secara langsung maupun tidak langsung agar turisme itu adalah turisme yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Jadi dengan demikian masyarakat akan menjaga sesuatu itu karena mereka merasa ini bagian dari mereka. Jadi itu bagian yang juga menjadi salah satu pertimbangan dulu. Kemudian yang kedua tentang pemimpin tidak jatuh kepada penyimpangan. Ya memang di media kan kalau ada seorang yang namanya berbau Islam misalnya ya, atau dikenal berlatar belakang yang ada latar belakang Islamnya, itu cepat sekali diekspos kekurangannya. Padahal kalau kita mau main statistik ya, tidak hanya dalam konteks kepemimpinan, tapi dalam banyak hal lain di Republik ini, itu tidak seperti itu sebenarnya. Ya tapi ya itu kejadian, kenyataan. Tadi Pak Al-Mukarram, Pak Hamid menyampaikan perlu ada Muslim Army, yaitu anak-anak muda Islam yang menjelaskan fakta-fakta tentang indahnya Islam, meluruskan mispersepsi dan segala macam. Tapi untuk masalah kepemimpinan menurut saya memang ya kita ingat apa yang Allah turunkan yang menyebabkan baginda Rasul beruban seketika, yaitu firman Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Jadi istiqomahlah. Jadi memang konsistensi itu kunci. Jadi kalau Anda ingin supaya kepemimpinan Anda itu baik, ya kirim sinyal bahwa Anda itu konsisten. Buktikan dengan kebijakan Anda konsisten. Anda tidak menerima setoran, ya jangan terima setoran. Anda harus berkorban sebagai pemimpin. Anda ingin menegakkan aturan, ya tegakkan aturan. Bahkan pun sampai penegakan aturan itu sampai pada tingkat, mohon maaf, ada paman saya yang datang kepada saya dan marah kepada saya. Tidak ada gunanya kamu jadi gubernur. Untuk meluluskan keponakanmu, misanmu masuk ke bank daerahnya nggak bisa. Ya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Hanya karena sepupu saya itu lebih tua 3 bulan dari batas usia. Ada rekrutmen pegawai BUMD kita, batas usia dia lebih tua 3 bulan saja. Minta bantu saya. Mungkin tidak terlalu berat bagi orang lain, tapi ya kita memang sudah. Kan keistiqomahan dan ketidakistiqomahan itu kan cracking. Dia meretakkan. Kalau kita istiqomah, terkirim sinyal ke bawah. Orang akan ikut jaga dirinya. Tapi kalau tidak istiqomah kan dia meretakkan semua. Sekali saya bicara misalnya sama pimpinan BUMD, tolong terima ya, nih cuman usia 3 bulan saja lebih tua ya, nggak apa-apa. Latar belakangnya bagus kok, hanya kendala umur. Sekali begitu, maka rusak semua sistem yang dibangun. Tidak ada lagi meritokrasi, yang ada nepotisme. Nah jadi memang itu berat ya, jadi ya itulah. Sampai tidak ada gunanya kamu.
marah-marah lagi. Dan paman saya usianya sudah 70-an tahun, saya kasihan, tapi ya udah memang begitu, mau diapain. Jadi menurut saya leading by example ya, itu tetap memegang peran penting. Sistem yang baik penting, tapi ya memang keteladanan itu penting sekali. Dengan segala kekurangannya, ya saya berusaha lah ya dengan segala kekurangan keterbatasan saya, tapi saya coba untuk mengirim sinyal-sinyal konsistensi itu, supaya semua juga bersama-sama untuk konsisten. Ya. Untuk toleransi sebenarnya tidak ada masalah ya. Kemudian juga Ustazah tadi tanya, tidak pernah ada masalah. Itu adalah al-asya'ul mufta'alah, barang-barang yang dibuat-buat itu. Tidak pernah ada masalah Islam sama toleransi. Kan oke lah, tidak usah baca Quran lah kalau Anda tidak mau baca Quran. Tidak usah baca hadis kalau memang tidak mau baca hadis. Tapi lihat saja perjalanan sejarah. Kan yang menulis sejarah tidak hanya orang Islam, tapi para cerdik cendekia di seluruh dunia kan bisa mengakses materi sejarah. Orang yang menulis tentang Andalusia mengatakan tidak pernah orang Yahudi itu secara kolektif mendapatkan peran yang terbesar, mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara komprehensif sebagai satu komunitas, bisa mengembangkan intelektualitas mereka, bisa mendapatkan peran ekonomi, bisa segalanya, bisa dapat akses pendidikan yang baik. Salah satunya adalah, kan disebut ada beberapa, misalnya disebut di Jerman sebelum datangnya Hitler dari 25 sampai kalau nggak salah 41 atau 42 atau 39 lah. Kemudian disebut juga di Amerika, disebut dari tahun sekian sampai sekian, dan di Andalusia. Dan yang menulis ini adalah orang yang membaca semua literatur dari orang-orang Yahudi sendiri tentang perjalanan bangsa Yahudi itu di seluruh dunia. Jadi kalau ada peradaban yang bisa membuka ruang sampai kemudian suatu komunitas yang minoritas itu mencatat kegemilangan mereka, padahal secara teologis bagaimana mereka itu sangat anti kepada ajaran Islam misalnya, tapi toh secara sosial mereka berkembang sangat luar biasa, maka bukti apa lagi? Gak usah lah. Kalau baca Al-Quran mungkin dianggap subjektif ya, teoritis, hadis. Lihat saja sejarah. Dan sejarah itu kan bisa diakses oleh siapapun. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa tidak pernah ada masalah dengan toleransi. Ya, ketika berada di wilayah publik, ya kita diajar oleh Rasul untuk membangun keadaban publik yang di dalamnya itu ada nilai keadilan, kepantasan, kepatutan, yang itu merupakan nilai universal dan itu yang diperjuangkan oleh Islam, bukan hanya diakui tapi diperjuangkan oleh Islam. Adapun keyakinan itu ranah kita yang tidak boleh diusik. Jadi jangan ada yang mengusik Islam di dalam ranah keyakinannya pada hal-hal yang disucikan dan dimuliakannya, karena itu adalah hal-hal yang kalau dianalogkan NKRI harga mati misalnya, ini harga hidup mati, harga dunia akhirat kita. Ya. Jadi saya pikir tidak pernah ada masalah, itu hanya bumbu-bumbu dari isu-isu yang dikembangkan untuk kemudian membuat demarkasi antara nasionalisme atau kepatriotan dengan keislaman. Padahal syiar dari para pejuang itu adalah dua kalimat atau dua kata, merdeka dan Allahu Akbar. Allahu Akbar dan merdeka, itu tidak pernah terpisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Setelah beliau menjawab pertanyaan tadi, saya yakin lebih banyak yang ingin bertanya. Cuman waktunya karena harus sudah waktunya harus adil tadi Pak Fajar. Jadi walaupun yang meminta Ustaz Fajar, saya harus tetap adil ini kan. Istiqomah ini, istiqomah. Istiqomah. Dari kuliah umum tadi bisa kita lihat bahwa yang selama ini selalu dikatakan kepada kita, kalau mau maju maka tinggalkan agama, tak taunya ini adalah kata-kata fitnah yang tidak pernah terbukti. Di Indonesia kita nggak maju-maju dengan meninggalkan agama,
Turki juga nggak maju-maju dengan meninggalkan agama. Dan sekarang umat Islam dengan keimanan ditaruh paling depan. Banyak negara sudah mulai kelihatan majunya. Indonesia juga kelihatan majunya. Dan kita sendiri di Uninda Gontor ini, Pak Gubernur juga telah menerapkan halal tourism, alhamdulillah. Bahkan kita sudah punya hotel dengan masjid terbesar, insya Allah. Karena memang di depan hotel kita masjid kita, sehingga masjid terbesar kita, saya yakin tidak ada di manapun yang menandingi kebesaran masjid untuk hotel yang kita punya di Darussalam Gontor. Tapi tadi yang menarik disampaikan bahwa tourism dengan mukmin saling berkaitan. Mukmin mempengaruhi tourism karena kita sebagai mukmin tentu punya pilihan bagaimana berwisata, tapi wisata yang islami juga akan mempengaruhi orang-orang yang berwisata di dalamnya. Maka perlu ini yang perlu diperbanyak di berbagai tempat, dan ini perlu kepemimpinan dari umat Islam yang terbaik. Untuk itu kalau hari ini beliau datang sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, insya Allah nanti akan datang lagi, tapi sudah tidak mewakili gubernur, tapi insya Allah mewakili negara Indonesia. Ini saya mewakili dari tim sukses tadi yang sebelah sana ini, tim sukses. Saya kira ini karena beliau juga harus segera ke Solo, karena hari ini langsung ke Lombok, besok beliau harus ke Korea kalau tidak salah ya, Tuan Guru Bajang ini. Semoga diberi kesehatan, tapi yang paling penting kita doakan semoga para pemimpin-pemimpin umat Islam diberi istiqomah di dalam menjalankan keimanan, di dalam menjalankan agamanya, dalam memimpin di arena yang sekarang ini sangat luar biasa sekali tantangannya. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Akan ada serah terima ini kemudian. Jazakumullah khairan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.